Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Distina Lintang. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu jarh wa ta'dil. Pengertian al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada perawi dan tentang pentadilannya, memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Perkembangan ilmu al-jarh wa ta'dil. Awal mula pertumbuhan ilmu ini adalah seperti yang dinukil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, lalu menjadi banyak dari para sahabat, tabi'in dan orang setelah mereka karena takut terjadi seperti apa yang diperingatkan oleh Rasulullah. Al-jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis menjadi berkembang di kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama setelahnya hingga saat ini karena takut pada apa yang diperingatkan Rasulullah, yaitu akan ada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadis kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan juga bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya, maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka penyampaian hadis dan riwayatnya itu adalah sama dengan penyampaian untuk agama. Oleh karenanya kewajiban syar'i menuntut akan pentingnya meneliti keadaan perawi dan keadilan mereka, yaitu seorang yang amanah, alim terhadap agama, bertakwa, hafal dan teliti pada hadis, tidak sering lalai dan tidak beragu. Melalaikan itu semua akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah. Selanjutnya adalah kegunaan ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu ini digunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijarh oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatnya harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi. Selanjutnya adalah sebab-sebab perawi dikenakan jarh wa ta'dil. Yang pertama bid'ah, yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara. Yang kedua mukhalaf, yaitu menyalahi periwayatan orang yang lebih sikot. Yang ketiga adalah jahalah al-hal, yaitu tidak dikenal identitasnya. Maksud perawi yang belum dikenal identitasnya ialah hadisnya tidak dapat diterima. Yang keempat adalah ghalat, yaitu banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. Selanjutnya yang terakhir adalah dakwa al-inqita, yaitu diduga keras sanadnya terputus, misalnya mendakwa perawi, mentadliskan atau mengirsalkan suatu hadis. Selanjutnya adalah syarat seorang kritikus, yaitu alim, bertakwa, wara, jujur, belum pernah dijarh, menjauhi fanatik golongan dan mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentarjihkan. Tingkatan at-ta'dil. Tingkat pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti fulan kepadanyalah puncak ketepatan dalam periwayatan. Ya, tingkat kedua dengan menyebutkan sifat yang menguatkan keadilannya dan ketetapan periwayatannya baik dengan lafadz maupun dengan makna. Tingkat yang ketiga menunjukkan adanya pentiskohan, tanda adanya penguatan atas hal itu seperti sikoh, sabat atau hafiz. Tingkat yang keempat menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian seperti syaduk, makmum. Lanjutan tingkatan at-ta'dil. Tingkat kelima yaitu tidak menunjukkan adanya pensikohan ataupun celaan. Tingkatan keenam isyarat yang mendekati celaan seperti syahlihul hadis atau yaktabu hadisu. Pembahasan selanjutnya yang mengenai hukum tingkatan-tingkatan at-ta'dil. Ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama menunjukkan adanya kelemahan dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh. Tingkat kedua menunjukkan perlemahan terhadap perawi. Tingkat yang ketiga menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya.
Hukum tingkatan-tingkatan at-ta'dil. Tingkat keempat, menunjukkan tuduhan dusta, pemalsuan hadis. Tingkat kelima, menunjukkan sifat dusta atau pemalsu. Tingkat keenam, menunjukkan adanya dusta yang berlebihan dan ini seburuk-buruknya tingkatan. Selanjutnya, hukum tingkatan al-jarh. Untuk dua tingkatan pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujah terhadap hadis mereka, akan tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja. Sedangkan 4 tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak boleh ditulis dan tidak boleh dianggap sama sekali. Pertentangan jarh wa ta'dil. Di antara para ulama terkadang terjadi pertentangan pendapat terhadap seorang perawi, ulama yang mentakdilkannya sedangkan yang lainnya mentarjihnya. Apabila dipilih permasalahan, maka dapat dibagi ke dalam 2 kategori. Pertama, pertentangan ulama itu diketahui sebabnya, dan yang kedua tidak diketahui sebabnya. Maka untuk menentukan mana yang akan diunggulkan, apakah pendapat ulama yang mentarjih atau yang mentakdil, terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama hadis, yaitu yang pertama, jarh didahulukan dari ta'dil. Yang kedua, ta'dil didahulukan dari jarh. Yang ketiga, apabila jarh dan ta'dil saling bertentangan, maka tidak dapat ditarjihkan salah satunya. Yang terakhir, ta'dil harus didahulukan dari jarh. Macam-macam kitab jarh wa ta'dil itu banyak sekali, diantaranya kitab yang hanya menjelaskan kesikohan perawi dan buku yang hanya menjelaskan kelemahan dan kecacatan perawi. Yang ketiga, buku yang menjelaskan kesikohan dan kelemahan rawi. Kesimpulannya, ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada perawi dan tentang pentakdilannya. Ilmu ini tumbuh bersama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam, karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih perlu mengetahui keadaan rawinya. Adapun kegunaan ilmu jarh wa ta'dil untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, menetapkan apakah periwayatannya seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.